Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Pak Padri, Guru PJOK SD Negeri 31 Kota Pekanbaru di channel Padri Zainal Abidin. Dukung channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi seputar pendidikan, olahraga, dan kesehatan dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng di sampingnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Anak-anak Bapak yang hebat, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran PJOK untuk kelas 4 SD, yaitu penanganan cedera dan luka. Materi ini terdapat pada KD 3.9 pengetahuan dan 4.9 keterampilan. Memahami dan mendemonstrasikan jenis cedera dan cara penanggulangan secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini ialah: yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian cedera dan luka. Tujuan kedua, peserta didik dapat memahami macam-macam cedera dan luka serta penanganannya. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan cara penanganan cedera dan luka. Anak-anak Bapak yang hebat, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Bapak, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ialah: yang pertama, pengertian cedera dan luka. Yang kedua, macam-macam cedera dan penanganannya. Yang ketiga, macam-macam luka dan penanganannya. Masuk kita pada materi yang pertama, pengertian cedera dan luka. Cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Sedangkan luka adalah kerusakan pada jaringan kulit atau organ tubuh lain karena faktor kecelakaan atau kimiawi. Seseorang dapat mengalami cedera dan luka ketika sedang beraktivitas atau berolahraga. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati karena cedera dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat tubuh, bahkan kematian. Anak-anak Bapak, materi selanjutnya adalah macam-macam cedera dan penanganannya. Perlu anak-anak Bapak ketahui, ada 5 jenis cedera yang sering terjadi saat kita berolahraga, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keseleo. Keseleo adalah cedera yang disebabkan oleh peregangan otot yang melebihi kapasitas normal. Cedera yang kedua, otot tertarik atau sering kita kenal dengan kram atau strain, adalah cedera akibat otot berkontraksi terlalu keras. Kram sering terjadi pada otot betis bawah dan belakang lutut. Cedera yang ketiga yaitu patah atau retak tulang dengan istilah fraktur, adalah kondisi saat hubungan atau kesatuan jaringan tulang terputus atau retak. Cedera yang keempat adalah cedera pada lutut. Knee injuries adalah cedera yang disebabkan karena benturan atau aktivitas yang berlebihan. Yang kelima, cedera pada kepala karena adanya benturan atau guncangan keras pada kepala yang dapat mengakibatkan pingsan hingga mengganggu fungsi normal. Apabila terjadi cedera pada otot lunak seperti keseleo dan otot tertarik atau memar, maka dapat dilakukan pertolongan pertama sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit.
Adapun cara penanganannya yaitu dengan menggunakan metode RICE. RICE singkatan dari R sama dengan rest atau istirahat, I sama dengan ice artinya es, C sama dengan compression artinya menekan, E elevation artinya mengangkat atau meninggikan. Nah, bagaimana pelaksanaan tindakan dengan menggunakan metode RICE tersebut? Mari simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, tindakan rest atau istirahat. Adapun tindakan tersebut yang dilakukan adalah pasien harus diistirahatkan, lindungi wilayah otot yang cedera. Jika menahan beban terasa sakit, gunakanlah penopang. Kemudian, jika digerakkan sakit, lindungi dengan splint atau kayu bulat. Tindakan yang kedua adalah tindakan ice atau es. Adapun tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, kompres bagian cedera dengan es yang dibalut kain atau dapat diganti dengan sesuatu yang dingin. Yang kedua, es dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit di bagian cedera. Selanjutnya, sebaiknya dilakukan sesegera mungkin. Kemudian, tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian cedera selama 20 menit. 3 kali sehari dalam 24 jam pertama. Anak-anak Bapak yang hebat. Yang ketiga, tindakan compression atau menekan. Adapun tindakan yang dilakukan adalah tekan bagian yang cedera dengan menggunakan perban khusus. Selanjutnya, tindakan menekan dengan perban ini dapat mengurangi pembengkakan di sekitar cedera. Kemudian, balutan harus rapi dan jangan terlalu ketat karena dapat menimbulkan mati rasa, geli, bahkan menambah rasa sakit. Yang keempat adalah tindakan elevation, yaitu tindakan mengangkat atau meninggikan. Pelaksanaannya, mengangkat bagian cedera lebih tinggi di atas jantung. Kemudian, hindari pemijatan atau urutan bila terjadi luka robek. Anak-anak Bapak yang hebat, perlu anak-anak Bapak ketahui, selain metode RICE, ada cara penanganan cedera lainnya yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut. 1. Cara penanganan terkilir atau keseleo. Pelaksanaannya, jangan meletakkan kompres dingin langsung pada permukaan kulit karena dapat menyebabkan pembengkuan atau radang karena dingin. Sebaiknya, bungkus atau kompres dengan kain. Yang kedua, memijat persendian dapat mempercepat penyembuhan karena memperlancar aliran darah untuk memperkuat atau mengangkat otot. Yang ketiga, setelah dikompres dengan benda dingin, hangatkan area yang sakit dengan kompres hangat. Penanganan cedera yang kedua, yaitu cara penanganan kram atau kejang otot. Kram adalah kejang otot yang bersifat mendadak dan terasa sakit. Penanganannya adalah sebagai berikut. 1. Kompres dengan air hangat pada area otot yang mengalami kram. Yang kedua, pijat daerah yang mengalami kram. Awalnya akan terasa sakit, tetapi berangsur-angsur tidak terasa sakit lagi. Yang ketiga, lakukan peregangan pada otot yang mengalami kram. Yang keempat, oleskan obat gosok pada area kram. Yang kelima, rendam kaki dengan air hangat selama kurang lebih 15 menit. Anak-anak Bapak, materi kita selanjutnya adalah macam-macam luka dan penanganannya. Luka terbagi menjadi 2 jenis, antara lain 1. Luka tertutup dan 2. Luka terbuka. Apa yang dimaksud dengan luka tertutup? Luka tertutup adalah luka yang terjadi akibat benturan. Kulit korban tetap utuh, tetapi terjadi kerusakan di bawah jaringan kulit yang diakibatkan benda tumpul. Luka seperti ini kita kenal dengan sebutan luka memar. Luka memar dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu kerusakan jaringan di bawah kulit dari luar hanya tampak sebagian benjolan. Dan yang kedua, kerusakan jaringan di bawah kulit disertai pendarahan sehingga dari luar tampak kebiruan. Adapun tindakan penanganannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompres bagian luka dengan es
atau sesuatu yang dingin. Es dapat mengurangi pembengkakan dan rasa sakit pada bagian yang luka. Yang kedua, tempelkan kain dingin atau es yang dibalut pada bagian luka. Lakukan selama 20 menit, 3 kali sehari dalam 24 jam pertama. Lakukan sesegera mungkin. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan luka terbuka? Luka terbuka adalah luka yang menyebabkan kulit atau jaringan di bawah kulit mengalami kerusakan karena terkena benda tajam, tembakan, atau benturan keras dan benda tumpul pada kecelakaan. Adapun tindakan penanganannya yaitu sebagai berikut. Hentikan pendarahan dengan menekan atau menutup luka memakai kain perban. Ada macam-macam luka terbuka, antara lain 1. Luka lecet, 2. Luka gigitan, 3. Luka robek atau iris, 4. Luka tusuk, dan 5. Luka bakar. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, luka lecet. Luka lecet adalah luka karena permukaan kulit terkelupas akibat bergesekan dengan benda keras atau kasar. Adapun tindakan penanganan luka lecet yaitu sebagai berikut. Luka lecet kecil cukup olesi dengan larutan betadin. Kemudian luka lecet yang agak besar kita lakukan pertama bersihkan dengan antiseptik. Yang kedua, segera tutup luka dengan kasa steril yang kering. Yang ketiga, bawalah ke dokter untuk membuat suntikan pencegahan tetanus jika diperlukan. Jenis luka yang kedua yaitu luka gigitan. Luka gigitan ini diakibatkan oleh gigitan binatang seperti anjing, kucing, kelinci, ular, dan lain-lain. Penyakit ini menyebabkan penyakit rabies atau anjing gila dapat ditularkan dari hewan ke manusia melalui gigitan. Penyakit rabies ini dapat diderita oleh kucing, monyet, dan binatang berdarah panas lainnya. Adapun masa tunas penyakit rabies pada manusia cukup lama, yaitu 10 hari sampai 2 tahun. Adapun tindakan atau pertolongan untuk luka gigitan adalah secepatnya membawa korban ke dokter atau ke rumah sakit. Jenis luka yang ketiga yaitu luka robek atau iris. Luka robek diakibatkan oleh kecelakaan yang menyebabkan rusak atau robeknya jaringan kulit. Luka robek disebabkan oleh benda tajam seperti pisau atau kaca. Apabila luka robek didiamkan, maka dapat terjadi pendarahan atau darah terus mengalir. Adapun tindakan penanganannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tutup luka dengan kasa steril kering. Yang kedua, balut dengan menggunakan tekanan. Yang ketiga, bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Yang keempat, jenis luka tusuk. Luka tusuk disebabkan oleh benda runcing. Luka jenis ini cukup dalam dengan mulut luka lebih sempit. Tepi luka biasanya ikut terdorong masuk ke dalam luka. Misalnya, tusukan pisau atau terinjak paku. Adapun tindakan penanganannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka dari lendir, kotoran, dan darah. Kemudian, tutup luka dengan kain kasa yang dibasahi dengan larutan atau cairan steril. Yang ketiga, luka dibalut dengan plester yang kedap udara. Yang keempat, segera dibawa ke rumah sakit. Jenis luka yang kelima yaitu luka bakar. Luka bakar adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang disebabkan oleh perubahan suhu, zat kimia, benda panas, atau ledakan listrik. Jika luka bakar tidak segera ditindaklanjuti, dapat menyebabkan gangguan yang serius pada tubuh. Adapun tindakan penanganannya sebagai berikut. Yang pertama, guyur bagian yang terkena luka dengan air mengalir kira-kira 10 menit. Kemudian, tutup luka dengan kain tidak berserat. Yang ketiga, bawalah ke dokter atau ke rumah sakit. Demikianlah materi pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga melalui video ini, anak-anak Bapak dapat memahami dan mempraktikkannya. Tetap semangat dan belajar dari rumah. Salam olahraga. Anak-anak Bapak, selanjutnya ada tugas yang harus anak-anak Bapak kerjakan. Yang pertama
anak-anak Bapak menyimak dan menonton video materi PJOK kelas 4 tentang penanganan cedera dan luka. Tugas yang kedua, anak-anak Bapak menuliskan macam-macam cedera dan luka serta cara penanganannya, dibimbing oleh orang tua atau keluarga. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dan bekerja dari rumah. Work from home and learning from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.